wabarakatuh. Selamat datang kembali di virtual class Laboratorium Komputer Statistik. Nah, untuk kali ini saya akan sedikit membahas tentang yang namanya regresi sederhana. Yang pertama, apa sih itu regresi sederhana? Jadi bisa saya jelaskan di sini. Regresi itu sendiri punya arti pengaruh. Nah, sedikit mengingatkan aja ya. Jadi ada yang sering tertukar antara yang namanya regresi dan korelasi. Jadi apa itu regresi? Regresi adalah pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya, atau pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, atau variabel bebas terhadap variabel terikat. Sedangkan apa itu yang namanya korelasi? Korelasi dari kata-katanya sudah korelasi, artinya hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, bukan hubungan pertemanan atau percintaan ya, tapi lebih ke hubungan antara variabel A dengan variabel B, variabel bebas dengan variabel terikat kayak gitu. Nah, apa sih pembedanya? Pembedanya adalah selain tadi dari tujuan untuk mencari apanya, misalnya kalau regresi itu bertujuan untuk mencari pengaruh. Sedangkan kalau korelasi itu bertujuan untuk mencari hubungan. Nah, bedanya apa? Biasanya kalau kita menguji uji regresi, otomatis di dalamnya juga pasti ada yang namanya uji korelasi. Sedangkan kalau kita melakukan pengujian korelasi, belum tentu di dalamnya itu ada yang namanya regresi kayak gitu ya. Jadi korelasi itu sebenarnya bagian dari regresi, sedangkan kalau regresi itu belum tentu bagian dari korelasi, seperti itu. Nah, selanjutnya apa sih yang perlu kita tahu yang berkaitan dengan regresi sederhana? Yang pertama adalah variabel. Nah, kenapa variabel itu penting? Karena pengujian hipotesis itu banyak banget membahas yang namanya variabel. Variabel itu apa? Variabel adalah suatu objek yang dapat berubah-ubah. Jadi suatu objek penelitian yang dapat berubah-ubah, nilainya dapat berubah-ubah, atau konsepnya dapat berubah-ubah, seperti itu ya. Dan untuk variabel sendiri itu dibagi dua. Ada yang namanya variabel terikat, ada yang namanya variabel bebas. Kita bahas dulu yang si variabel bebas ini. Apa sih itu variabel bebas? Nah, variabel bebas atau variabel independen, dari namanya aja udah bebas, udah independen, berarti dia merdeka. Berarti kalau independen dan merdeka atau bebas, berarti dia tidak dipengaruhi oleh hal lain. Berarti biasanya orang yang bebas, yang merdeka itu biasanya mempengaruhi orang lain, atau mempengaruhi objek lain, atau mempengaruhi hal lain. Jadi variabel bebas atau variabel independen atau variabel X biasanya yang dikatakan dalam penelitian itu adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Sedangkan yang kedua itu ada yang namanya variabel terikat. Dari namanya aja udah terikat. Atau nama lainnya adalah variabel dependen. Dependen berarti bergantung. Variabel terikat, dependen, atau nama lainnya singkatnya itu adalah variabel Y. Apa sih itu variabel dependen, variabel terikat, variabel Y? Adalah kebalikan dari si variabel X yang tadi, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh hal lain atau variabel lain kayak gitu. Terus selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah skala data. Nah, kalau kalian minggu-minggu kemarin sudah kenalan sama yang namanya transformasi, pasti dikenalin dong sama yang namanya tingkatan skala data. Apa sih itu tingkatan skala data? Ada yang namanya rasio, terus interval, terus ordinal, terus yang terakhir adalah nominal. Apa sih rasio? Seperti namanya, rasio, perbandingan ya, perbandingan dari satu hal dengan hal lainnya. Biasanya dinyatakan dalam apa? Desimal, persentase, rasio. Kalau interval apa? Interval biasanya didapat dari hasil kuesioner.
Nah, interval dan ordinal ini sebenarnya deket-deket, cuman perbedaannya dari cara interpretasi tiap orang. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa data hasil kuesioner itu adalah data ordinal, dan untuk dilakukan pengujian parametrik menggunakan regresi dan lain-lain harus menggunakan transformasi dulu biar dia bisa menjadi data interval atau naik kelas menjadi data interval, lalu dilakukan pengujian regresi, korelasi, human Whitney dan lain-lain. Sedangkan ada beberapa pendapat juga yang mengatakan bahwa data hasil kuesioner yang sangat setuju, tidak setuju dan yang lain-lain yang diumpamakan dalam angka itu 54321 itu bersifat ordinal, dan ordinal itu bisa langsung digunakan sebagai data dalam pengujian data parametrik. Nah, ada beberapa hal yang menganggap hal seperti itu. Nah, itu bukan nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Mungkin memang mereka punya interpretasi yang berbeda-beda. Mereka punya dasar teori yang berbeda-beda. Jadi bukan tempatnya untuk mengatakan siapa yang salah, siapa yang benar seperti itu ya. Karena mereka punya kepercayaan masing-masing, punya teori masing-masing, dasar masing-masing. Terus yang terakhir ada yang namanya nominal. Nah, nominal ini bukan nominal rupiah ya, atau nominal uang gitu, yang 1.000, 2.000, $1, $2, bukan seperti itu. Nominal di sini adalah pencirian. Jadi misalnya dalam pemilihan RT atau misalnya dalam satu warga, dalam satu RT itu kita mencirikan, misalnya kalau wanita kita kasih 0, kalau laki-laki kita kasih angka 1. Nah, itu kan hanya pencirian. Oh, berarti di rumah A itu 0-nya ada 3, 1-nya ada 2. Berarti dapat diartikan dalam rumah A itu ada wanita 3 orang, ada laki-laki 1 orang. Nah, apa sih hubungannya skala data ini dengan pengujian? Nah, bisa dijelaskan lagi. Mungkin kalian sedikit ingat, kita refresh lagi ya. Ada yang namanya data parametrik dan data non parametrik. Ada yang namanya statistika parametrik dan non parametrik. Apa sih statistika parametrik dan non parametrik? Jadi kalau untuk statistika parametrik syaratnya itu harus berdistribusi normal, dan skala datanya itu interval dan rasio. Terus apa sih statistika non parametrik? Nah, kalau untuk statistika non parametrik itu syarat datanya itu tidak berdistribusi normal. Apa sih perbedaan distribusi normal dan tidak berdistribusi normal? Nah, kalau nanti misalnya kita buat nih, misalnya ya kayak kita buat kurva data, lalu kita tarik data diagonal, garis diagonal dari kurva itu, biasanya kalau data berdistribusi normal itu di sekitar garis diagonal itu biasanya suka ada sebaran data. Nah, sebaran data ini nggak jauh dari garis diagonalnya. Sedangkan kalau data tidak berdistribusi normal itu biasanya datanya bisa saja melenceng sangat jauh dari garis diagonal. Nah, kalau untuk statistika non parametrik itu biasanya dia tidak perlu berdistribusi normal, dia masih bisa dilakukan penelitian seperti itu. Nah, kalau misalnya statistika non parametrik itu tipe skala datanya boleh dipakai empat-empatnya. Jadi boleh dia dalam bentuk rasio, boleh dia dalam bentuk ordinal, interval ataupun nominal. Apa sih perbedaan parametrik dan non parametrik? Nah, parametrik ini bisa diartikan sebagai data yang dapat dihitung secara langsung. Contoh misalnya adalah data luas tanah, ukuran meja, nominal uang, itu kan bisa dihitung secara langsung. Nah, berarti dia adalah data yang bersifat parametrik datanya. Juga apa sih data non parametrik? Nah, kalau untuk data non parametrik ini biasanya data-data yang bersifat tidak dapat dihitung secara langsung. Contoh persepsi manusia, perasaan manusia itu kan tidak dapat dihitung secara langsung. Misal persepsi manusia itu misalnya kita belanja ke minimarket, si A dan si B.
dua orang yang berbeda, dia belanja ke minimarket. Terus pas ditanya misalnya, apakah Anda puas dengan pelayanan minimarket kami? Dua-duanya menjawab puas, tapi belum tentu puasnya mereka itu dengan konsep persepsi atau pemikiran yang sama. Contoh misalnya si A belanja ke minimarket GJ misalnya ya, ke minimarket GJ itu dia merasa puas karena harganya murah, barangnya lengkap. Tapi misalnya si B belanja ke minimarket GJ karena si A kasirnya ganteng. Kan itu berarti perbedaannya mencolok sekali ya, perbedaannya persepsinya berbeda sekali gitu. Nah, berarti ada perbedaan persepsi di sana, ada perbedaan pendapat di sana. Merasa hasilnya memang puas dua-duanya, tapi proses yang menghasilkan rasa puas itu kan berbeda. Yang satu karena harga murah, barangnya lengkap, yang satu karena si A kasirnya ganteng gitu. Nah, berarti kan ada persepsi yang berbeda. Mungkin saja si A bisa ngasih persentase puasnya itu 90%, sedangkan si B ngasih persentase puasnya itu misalnya 100% karena si A nya ganteng. Kayak gitu ya. Berarti ada perbedaan persepsi di sana. Nah, itu yang dari perbedaan statistika parametrik dan non parametrik. Selanjutnya balik lagi ke konsep regresi, yaitu pengaruh. Nah, apa sih yang dimaksud dengan variabel X dan variabel Y? Yang tadi sudah dijelaskan, variabel X itu variabel bebas, variabel Y variabel terikat. Contoh, saya contohkan lagi misalnya pengaruh kompensasi terhadap loyalitas karyawan, misalnya kompensasi terhadap loyalitas karyawan. Kira-kira yang menjadi variabel X-nya apa? Variabel kompensasi ya. Jadi karena kompensasi ini mungkin saja bisa berpengaruh terhadap loyalitas karyawan. Mungkin dengan kompensasi yang besar, dengan gaji yang besar, si karyawan itu akan lebih loyal kepada perusahaan. Nah, loyalitas di sini berperan sebagai variabel Y atau variabel terikat, variabel yang dipengaruhi. Jadi variabel X atau variabel kompensasi itu mempengaruhi loyalitas. Loyalitas itu dipengaruhi oleh kompensasi, seperti itu. Nah, singkatnya penjelasan tentang regresi sederhana itu seperti tadi ya. Nah, untuk jelasnya, untuk lebih mengertinya, bagaimana cara mengerjakannya di Excel, kita akan lanjut ke training session. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dimengerti. Jika ada yang tidak dimengerti, silahkan langsung ditanyakan di Google Class atau bisa komen di YouTube channelnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke training session. Nah, untuk di training session kali ini yang pertama-tama kita lakukan adalah membuat data seperti yang ada pada layar kalian. Oke, kalau datanya sudah dibuat dan siap, nah selanjutnya seperti biasa kita mengolah menggunakan data analisis, yaitu kita ke menu data lalu pilih data analisis. Nah, di sana kita pilih menu regression ya, regression. Kalau sudah tinggal di oke. Nah, selanjutnya untuk input Y range di sana tinggal kita blok saja nilai keseluruhan dari variabel Y. Jadi kita klik dulu panah merahnya, kita blok nilai keseluruhan variabel Y. Selanjutnya untuk variabel X pun sama, jadi nilai variabel X di blok semua, kita klik panah merahnya, kita blok nilai variabel X. Setelah itu untuk label, karena tadi nilai variabel X dan variabel Y atau judulnya ya tidak kita blok, maka itu tidak usah diceklik.
Nah, selanjutnya untuk confidence level itu diasumsikan alfanya adalah 5%. Maka dari itu untuk tingkat kepercayaannya tinggal 100 dikurangi dengan nilai alfa. Berarti confidence levelnya adalah 95%. Untuk output range-nya, nah output range itu kita tempatkan di file yang sama atau sheet yang sama. Nah, kita tempatkan di samping tabel asal saja ya. Nah, kalau sudah, ini tinggal kalian oke saja. Nah, ini merupakan summary output dari hasil analisis data regresi yang sudah kita kerjakan tadi. Selanjutnya kita analisis hasilnya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menghitung persamaan regresi sederhana dengan rumus Y sama dengan A ditambah BX. Nah, dari mana nilai A dan dari mana nilai B? Ini didapat dari hasil regresi sederhana data analisis yang tadi kita lakukan. Nah, kita lihat ke samping ya. Di sana ada nilai intercept. Nah, koefisien intercept ini merupakan nilai A. Nah, untuk koefisien nilai X variabel 1 itu merupakan nilai B. Jadi tinggal kita jabarkan saja di persamaan regresi sederhana. Y sama dengan min 65,30 ditambah dengan 100,83x. Nah, selanjutnya kita membuat gambar persamaan regresi. Untuk gambar persamaan regresi ini gampang saja, tinggal kita balik lagi ke tabel yang pertama. Nah, di sana kita blok nilai variabel X dan variabel Y. Nah, ini angkanya saja ya, nilainya saja. Setelah diblok, kita ke menu insert, kita pilih scatters, kita pilih yang pertama, yang titik-titik itu. Nah, nanti akan langsung ada hasilnya. Ini adalah diagram persamaan regresi sederhana. Nah, selanjutnya kita akan edit beberapa hal. Yang pertama itu adalah judulnya. Kita rubah jadi persamaan regresi sederhana. Lanjut kita edit axis titles-nya. Nah, untuk yang bawah itu kita kasih judul luas tanam. Nah, untuk yang samping axis titles-nya kita kasih judul jumlah produksi durian. Nah, kalau sudah ya, ini selanjutnya kita akan menambahkan thread line. Nah, gimana caranya menambahkan thread line? Gampang saja. Di titik-titik sebaran data yang warna biru itu, kalian tinggal klik kanan saja ya. Di titik-titik biru itu kalian tinggal klik kanan, lalu pilih add thread line. Ya, add thread line. Oke. Nah, selanjutnya kalian pilih thread line linear. Nah, kalau sudah kalian close, nanti secara otomatis akan ada garis diagonal yang menunjukkan persamaan regresi sederhana Y sama dengan A ditambah BX. Nah, kalau sudah tinggal kalian pindahkan saja ya ke tempat yang sudah kita sediakan. Nah, kalau nanti kita bisa lihat ya dari garis tersebut datanya berdistribusi normal atau tidak, karena datanya berdistribusi normal karena datanya ada di sekitar garis regresi. Nah, lanjut kita membahas korelasi dan ukuran lainnya. Nah, untuk korelasi di sana ada nilai multiple R, ada nilai standar error dan R-square ya. Dari mana dapatnya? Ini didapat dari summary output yang paling pertama, regression statistik. Nah, kalau sudah, nanti kita tinggal pindahkan saja. Didapat nilai multiple R-nya adalah 0,848 yang artinya
bisa dilihat ya di derajat hubungan itu ada tabel derajat hubungan 0,84 itu masuk ke hubungannya sangat erat. Nah, selanjutnya ada standar error yaitu 33,8271. Standar error sendiri atau standar deviasi ini biasanya menunjukkan sebaran data, jadi bentuk penyimpangan sebaran data yang kemungkinannya bisa saja terjadi di sekitar garis regresi. Seperti itu. Lanjut ke nilai R-square. Nah, nilai R-square ini bisa juga disebut dengan nilai determinasi. Nilai R-square-nya adalah 0,7196 atau kalau dalam persen itu 71,96. Ya, memiliki arti bahwa 71,96% variabel Y itu dapat dijelaskan dan dipengaruhi oleh variabel X. Oke, kita lanjut ke pengujian hipotesis. Yang pertama adalah membuat hipotesis H0. Nah, nolnya kita buat dulu jadi kecil ya. Ini tinggal kita blok, klik kanan, lalu format cell. Nah, nanti di format cell itu ada pilihan superscript atau subscript. Superscript itu pangkat, subscript itu yang kecil di bawah gitu ya. Nah, itu kita pilih subscript lalu oke. Nah, H0 itu beta. Betanya bisa cari di simbol ya. Ini, simbol beta. Insert. Nah, lalu sama dengan 0 yang artinya tidak ada pengaruh antara luas tanam terhadap jumlah produksi durian. Nah, untuk H1-nya sama seperti tadi ya, tapi H1 itu beta tidak sama dengan 0 yang artinya terdapat pengaruh luas tanam terhadap jumlah produksi durian. Oke, lanjut ke menentukan T-tabel dan T-hitung. Sebelumnya kita asumsikan dulu alfa sama dengan 5% atau 0,05. Lanjut kita ke T-tabel. Kita cari dengan menggunakan rumus sama dengan TINV atau T inverse kurung buka. Probability-nya itu adalah alfa. Atau kalau dalam koma itu berarti 5% dijabarkan dalam koma adalah 0,05 titik koma atau koma ya, tergantung komputernya. Lalu degree freedom-nya N dikurangi 2. N itu adalah jumlah populasinya. Tadi karena jumlah populasinya ada 8, berarti degree freedom-nya adalah 8 dikurangi 2. Kalau sudah tinggal dikurung tutup dan enter. Maka hasilnya adalah 2,45. Nah, lanjut kita ke mencari T-hitung. Untuk T-hitung ini gampang saja, tinggal kita balik lagi ke tabel summary output. Di sana ada nilai T-stat di koefisien X variabel 1. X variabel 1 ada nilai T-statnya, itu adalah nilai T-hitung. Kaidah keputusannya adalah jika T-hitung lebih besar dari T-tabel maka H0 ditolak. Maka untuk pengambilan keputusan kita pakai rumus if sama dengan if kurung buka, logical testnya adalah jika T-hitung lebih besar dari T-tabel. Kita klik nilai T-hitung lebih besar, klik lagi nilai T-tabel, titik koma atau koma, logical if true-nya
value if true-nya adalah jika terhitung lebih besar dari tabel maka H0 ditolak. Maka dalam tanda kutip H0 ditolak. Tanda kutip lagi, titik koma atau koma, value if false-nya jika terhitung tidak lebih besar dari tabel maka H0 diterima. Maka dalam tanda kutip H0 diterima, kurung tutup, lalu enter. Maka hasilnya adalah H0 ditolak, yang artinya terdapat pengaruh luas tanam terhadap jumlah produksi durian. Karena H0 ditolak, maka kita menggunakan kesimpulan dari H1. Lanjut kita buat kurva keputusannya. Seperti yang sudah pernah diajarkan sebelumnya, membuat kurva. Nah, ini tinggal kita gambarkan saja seperti berikut.